yang telah mendukakan hati kami, membuat kami kecewa, membuat kami mengalami kepahitan. Kami mau melepaskan pengampunan kami. Tuhan, kita susah untuk orang cari. Apakah Tuhan susah orang cari? Tuhan sementara terulur. Tangan Tuhan sementara terulur, saudara. Cuma orang yang kadang mengeraskan hati. Haleluya. Luar biasa. Malam hari ini, saudara. Tetapi firman Tuhan mau ingatkan saudara dan saya, warga Leleko dan sekitarnya, untuk kita bisa bersatu. Bersatu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bersatu untuk kemuliaan Tuhan. Luar biasa, bergandengan tangan. Haleluya. Sangat penting. Orang semua merayakan kemerdekaan Indonesia ke-77. 77 tahun Indonesia merdeka. Bukan gampang, saudara. Kemerdekaan sudah diusahakan oleh pahlawan kita, pendahulu kita. Bisa tercapai karena persatuan, saudara. Ingat baik, saudara, kemerdekaan Indonesia bisa tercapai karena persatuan. Amin. Kalau tidak ada persatuan pahlawan-pahlawan kita, Indonesia tidak akan merdeka. Haleluya. Begitupun saudara, untuk saudara dan saya bisa merdeka di dalam Yesus, orang harus ada persatuan. Harus ada persatuan. Benar, banyak denominasi gereja di desa kita. Lelek ada Gemim, GPDI, GSCA, ada Advent, ada Katolik, dan mungkin masih ada yang lain lagi, saudara. Tuhan sedang memurnikan gereja Tuhan. Ingat, Tuhan sedang menampik gereja Tuhan. Umat-umat Tuhan, orang-orang percaya, untuk memperoleh keselamatan yang kekal, untuk bisa dilayakan ketika Yesus datang kedua kali. Gereja yang sempurna yang akan disingkirkan. Gereja yang tidak dibatasi lagi dengan tembok-tembok denominasi gereja. Tetapi gereja yang benar-benar memuliakan Tuhan, melakukan firman Tuhan, yang hidup dalam kekulusan, hidup di dalam roh. Kalau Tuhan datang, luar biasa. Haleluya. Haleluya. Dan Tuhan aminkan, malam hari ini Tuhan sementara mengingatkan saudara dan saya. Tuhan sedang membentuk kita untuk layak menjadi gereja yang sempurna. Haleluya. Gereja yang sempurna itulah gereja yang sudah merdeka. Merdeka di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Haleluya. Firman Tuhan bagi kita, saudara, untuk kita bisa menjadi gereja yang merdeka. Merdeka dalam Kristus. Firman Tuhan dua malam ingatkan kita. Jangan terikat dengan roh mamon. Jangan terikat dengan keuangan, dengan uang.
untuk orang merdeka. Mari lepaskan pengampunan. Mari orang bersatu. Karena dalam persatuan, dalam kerukunan, kuasa Tuhan akan bekerja luar biasa, saudara. Amin. Malam hari ini firman Tuhan bagi kita. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Haleluya. Aku tahu, Tuhan tahu setiap pekerjaanmu mata Tuhan. Setiap pelayanan yang saudara dan saya lakukan setiap hari, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Hidup saudara dan saya semua diketahui oleh Tuhan. Hati kita, pikiran kita, tidak ada yang tersembunyi, saudara. Apapun yang saudara dan saya lakukan, semua Tuhan tahu. Haleluya. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Saudara renungkan firman Tuhan malam hari ini. Mungkin agak keras, saudara. Tapi orang yang dengar firman, saya percaya warga Leleko, orang semua yang ada, so sering dengar firman. Amin. So sering dengar firman. Setiap hari dengar firman. Amin. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bagaimana itu, saudara? Dikatakan hidup padahal engkau mati. Tuhan sedang mengingatkan saudara dan saya, gereja Tuhan yang ada di Leleko. Ingat, jangan sampai orang dapat hidup padahal orang rohani mati. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Orang mulai setia datang ibadah, rajin ke gereja, setiap hari Minggu ada pelian di gereja. Tapi rohani saudara dan saya tidak bertumbuh. Orang mati rohani, saudara. Ingat baik, kalau firman Tuhan ingatkan saudara dan saya, karena Allah kita mengasihi kita. Tuhan sayang orang semua warga Leleko. Tuhan sayang. Tuhan ingin pulihkan untuk orang merdeka di dalam Tuhan, untuk merdeka dalam Tuhan. Rohani, orang semua harus benar-benar hidup. Haleluya. 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 Setiap hari beribadah. Setiap minggu datang ibadah. Setiap malam, setiap ada ibadah jemaat, aduh setia. Haleluya. Haleluya. Saudara, orang tidak akan merdeka dalam Yesus kalau hidup kita hanya kelihatan setia untuk beribadah. Tidak akan merdeka dalam Kristus. Kalau orang cuma suka beribadah, tapi datang ibadah benar bukan untuk ketemu Yesus, bukan untuk menikmati Yesus, bukan untuk orang bisa berjumpa Yesus. Datang ibadah supaya pendeta Lia, datang ibadah supaya gembala Lia, datang ibadah supaya kita saudara-saudara Lia, kita ini setia, kita ini rohani. Haleluya. Jangan sampai orang dapat Lia hidup padahal orang rohani semakin redup dan akhirnya mati. Karena apa, saudara? Karena hidup kita tidak menjadi pelaku firman. Amin. 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 Haleluya. Saudara, saya pernah lakukan itu. Ketika Tuhan belum pulihkan saya. Saya ada di Papua. Saya suka ibadah.
Setiap hari Minggu saya beribadah, saudara. Tidak pernah tidak ibadah, tapi pulang ibadah, kumpul-kumpul teman-teman, mulai pesta pora, mabuk-mabukan, saudara. Hidup yang tidak berkenan. Itu yang saya lakukan. Haleluya. Haleluya. Mudah-mudahan tidak ada yang melakukan itu, saudara. Tapi itu ketika saya belum bertobat, ketika saya belum dipulihkan Tuhan, saudara. Nah, saudara, saya mulai melayani Tuhan dalam penginjilan sekitar 2012, saudara. Dan ketika masuk dalam penginjilan, berbagai hal Tuhan proses dalam kehidupan saya. Tapi tetap saya berkomitmen untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan begitu luar biasa. Tuhan menolong kehidupan saya. Saudara, sebelum saya dipulihkan Tuhan, saya bisa dipersilakan untuk menjadi pemimpin dalam satu perusahaan. Tetapi setiap kali ada berkat, orang bilang kalau sudah terima gaji, saudara, kumpul teman-teman hidup dalam kesenangan dunia. Beberapa kali Tuhan proses saya, saudara. Banyak kali mengalami insiden. Saya kecelakaan terbalik dengan kendaraan sekitar yang parah 3 kali. Kalau 1 kali tidak terlalu, tidak ada luka. Tetapi yang parah itu, saudara, walaupun saya muka ini hancur, tangan kaki bengkak, luka semua. Teman-teman ada yang meninggal, ada yang mati, saudara. Sungguh parah, saudara. Tetapi ketika saya boleh mengalami kesembuhan, saudara, saya tidak mati. Saya berpikir ketika itu, ya, saya mujur tidak mati. Satu kali Tuhan proses saya sehubungan dengan pekerjaan saya sebagai seorang teknisi, saudara. Karena kesombongan saya, keangkuhan saya, ada satu perbaikan di satu panel listrik, saudara. Pimpinan saya sudah mengingatkan, Pak Engki, lebih baik cari aman, matikan sumber dayanya. Saya bilang tidak apa-apa, Pak, saya biasa, Bu, tidak perlu dimatikan. Jadi kalau perbaikan instalasi, naik di tiang listrik, apa semua saya lakukan, saudara. Tidak pernah saya mematikan. Dan memang sering kesetrum di tiang listrik, tapi karena pakai safety belt jadi tak gantung, saudara. Dan satu kali perbaikan di ruang panel, karena kesombongan saya, berpikir saya sudah biasa, saya sudah, ya boleh dikatakan ahlinya, aman, pasti aman. Dan Tuhan proses. Dia tidak tahu dengan cara bagaimana, tiba-tiba tangan saya tersedot, karena tegangannya sangat tinggi, tersedot, saya lengket. Saudara, saya mau lepaskan tangan saya, tidak bisa. Beberapa detik, tapi pikiran saya sementara sadar, tiba-tiba saya terpental, saudara. Terasa sakit sekali di dada sini karena tegangan itu ketemu di badan saya. Saudara, sekitar 3 bulan saya jalannya sulit, apalagi ada lubang, naik tangga. Orang bilang sama dengan robot, saudara. Haleluya. Tapi itu pun saya tidak bersyukur kepada Tuhan. Ketika peristiwa itu saya berpikir saya muncul.
Waktu saya terpental, tidak ada perkataan Tuhan tolong saya. Dalam keadaan sadar saya terpental. Dan saya tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Banyak peristiwa yang Tuhan buat dalam hidup saya. Tapi luar biasa ketika Tuhan pulihkan saya. Awal ketika saya bertobat, saya mulai teringat Tuhan taruh dalam pikiran saya seperti sebuah video yang berjalan, saudara. Begitu banyak yang saya lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, merenungkan kasih Tuhan, saya menangis. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan kasih Tuhan, saya sudah tidak ada. Saya sudah tidak ada, saudara. Tapi karena kasih Tuhan, Tuhan boleh jaga, lindungi, dan sampai saat ini saya masih sehat, saudara. Semua karena kasih Tuhan. Haleluya. Saudara, saya ingin berbagi bagi warga masyarakat Leleco, karena saya adalah bagian dari warga Leleco. Saya ingin apa yang Tuhan buat bagi saya, saudara juga bisa mengalami. Apa yang saya alami, saudara bisa alami. Kasih Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa. 2013 saya mengalami stroke, saudara. Saya sudah dalam pelayanan, tapi Tuhan perkenankan saya alami stroke. Ketika saya ada pelayanan di Manado, kembalinya karena pesawat cancel, jadi terlambat, saudara, terlalu capek sampai di rumah. Sampai juga masih ada relasi yang cari saya, jadi saya harus berhubungan dengan relasi saya. Setelah mereka pulang sore, saya istirahat, saudara, setengah jam saya berbaring, saya mau berdiri. Kita mau berdiri, saudara, mau berdiri, saudara. Berpikir, aduh, ini mungkin serangan balik. Tapi luar biasa, setelah tahu saya mengalami stroke. Karena apa, saudara? Darah saya ketika itu 260/166. Haleluya. Baru saya tahu, aduh, saya stroke. Saya tidak bisa berjalan, tidak bisa berdiri, saudara. Tapi ketika semua khawatir, saudara-saudara khawatir, bahkan istri saya khawatir, Pak, datang dia berobat, pergi dia berobat. Saya bilang, saya hanya mau berlutut, saya hanya mau sembah Tuhan. Saya percaya kuasa pujian, kuasa penyembahan. Oh, luar biasa, saudara. Saudara tahu, dulu saya orang yang menentang kuasa pujian penyembahan. Ketika muda, saya paling suka ikut KKR, saudara. Setiap ada pendeta yang menyampaikan maju, saya maju. Ketika tumpang tangan, oh, saya bakras, saudara, bakras. Saya tidak pernah rubuh. Karena dalam pikiran saya semua hanya rekayasa. Mujizat yang terjadi, waktu itu hanya berpikir, semua itu hanya rekayasa. Tetapi ketika saya boleh alami sendiri, kuasa Tuhan luar biasa. Saudara tahu, 1,5 bulan saya berlutut menyembah Tuhan. Saya tidak ke dokter, saya tidak ke rumah sakit. Ketika saya berlutut menyembah Tuhan, oh, luar biasa. Dalam pujian, dalam penyembahan saya, kuasa Tuhan bekerja. 1,5 bulan Tuhan pulihkan saya. Haleluya. Kalau saya masih boleh berdiri malam hari ini, semua karena Tuhan. Inilah umat-umat yang merdeka dalam Yesus. Merdeka dalam Yesus. Ada keberanian untuk bersaksi. Ada keberanian untuk menyampaikan suara Tuhan. Haleluya. Merdeka dalam Yesus. Ada hal yang luar biasa yang Tuhan taruh untuk saudara bisa bagikan. Saudara akan jadi berkat kalau merdeka dalam Yesus. Amin. Haleluya. Saudara dan saya sama. Orang semua warga Leleco, saudara. Saya lahir di Leleco. Saya merindukan apa yang Tuhan buat bagi saya. Itu pun bisa terjadi bagi warga Leleco. Saya bukan tidak pernah alami ujian cobaan. Banyak, saudara.
Ketika saya mulai melayani Tuhan, luar biasa. Ketika KKR Rembokan Bermazmur pertama, saudara, istri saya adalah bagian dari panitia. 3 malam KKR, baru 3 malam, tiba-tiba dari Sorong telepon, polisi lagi yang telepon, Pak, ini di tempat usaha Bapak ada yang terbakar. Haleluya. Siapa yang bertanggung jawab? Saya sebagai pemimpin, saya harus bilang, saya yang bertanggung jawab. Saya masih ada kegiatan di desa. Kesempatan pertama saya akan kembali. Haleluya. Malam itu, saudara, saya tidak lupa malam ketiga, selesai malam ketiga, ada hamba-hamba Tuhan yang tidur di rumah saya, saudara. Tim kami kumpul. Saya katakan saya ada masalah dalam usaha di Kota Sorong. Saya harus kembali. Hamba-hamba Tuhan yang menjadi bagian dalam tim berkata, iya Pak, tidak apa-apa, pulang saja, kembali saja. Ini harus diselesaikan. Saudara, ketika itu, saudara, dana-dana kami sudah terpakai untuk pelayanan. Dan luar biasa. Paginya ada teman saya, ada seorang hamba Tuhan, tidak tahu dia dari mana, dengar ada masalah, Pak mau ke Sorong. Kami sudah belikan tiket. Luar biasa. Saya kembali ke Sorong, lihat itu orang yang terbakar. Aduh, syukur Pak RW, saudara. Saudara, kalau yang demikian biasanya itu tidak akan bertahan. Dalam pikiran saya, kalau orang itu meninggal akan timbul masalah yang lebih besar. Saudara, setelah melihat apa yang terjadi, saya pulang dari rumah sakit, pulang ke rumah. Saya telepon istri masih ada di Rembokan, masih ada lanjutkan acara Rembokan Bermazmur jilid pertama. Malamnya saya hanya berlutut kepada Tuhan. Dan saya tahu istri saya juga berlutut berdoa. Saudara, berseru kepada Tuhan. Walaupun dalam pergumulan, tetap cari Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan. Cara manusia, orang itu harus menjalani pengobatan mungkin berbulan-bulan. Saudara, 2 minggu, dia Tuhan sudah boleh pulihkan. Walaupun kami harus menanggung semua pengobatannya yang begitu banyak, tapi Tuhan adakan, saudara. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Orang-orang yang mengalami kemerdekaan dalam Kristus, akan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Tuhan akan selalu menolong. Haleluya. 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 Saudara, kalau saya mau berbagi, kuasa Tuhan dalam hidup saya luar biasa, tapi terlalu lama. Nanti ada waktu lain, saudara. Haleluya. Orang mau sampai pagi kalau saya mau sampaikan begitu luar biasa Tuhan kita, saudara. Haleluya. Tapi yang saya mau katakan malam hari ini, saudara, mari bawa hidup kita untuk merdeka dalam Yesus. Amin. Haleluya. Makanya firman Tuhan ingatkan bagi saudara dan saya, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati, supaya orang tidak mati rohani. Mari, perbaiki kehidupan kita, bertobat kalau masih melakukan yang tidak berkenan. Haleluya. Mari bersatu dalam Kristus untuk orang merdeka. Dinding-dinding denominasi gereja tidak akan membatasi kita untuk beribadah. Dan malam hari ini luar biasa. Tuhan boleh gerakkan semua denominasi yang ada di Leleko untuk datang. Haleluya. Tidak usah dibatasi tembok gereja. Yang penting cari Tuhan. Yang penting jadi pelaku firman.
Saudara akan mengalami keselamatan. Haleluya. Akan mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Kalau merdeka dalam Kristus luar biasa. Luar biasa. Tidak akan menganggap remeh ibadah. Haleluya. Sama ada satu cerita. Satu kali itu, tapi bukan di sini. Itu bapak, DP istri mau panggil di ibadah. Pak, ini semua jam ibadah, Pak siap cuy. Cepat cuy. Rupanya dia mau suka menonton bola, pas lagi dengan jam jam ibadah itu bola. Apa ini bilang pada DP istri? Mah, orang kan Tuhan sok kasih satu. Kalau mama pergi gereja, biar papa ada di rumah, sama ada pergi gereja. Oh, DP istri bilang, oh iya dah, paksa pergi gereja sendiri, saudara. Sampai di gereja, ada jual basar di gereja makanan, DP istri semua beli 1 bungkus. Pulang rumah, ketika selesai gereja pulang, sampai di rumah dia lihat DP suami sotasono, mungkin sudah selesai nonton bola. Dia ambil tuh nasi bungkus, dia makan. Habis DP bungkus dia taruh di meja pun dia tutup dengan tutup saji. Pas DP istri bangun, saudara, DP suami bangun, dia lapar. Dia buka, siapa ini? Cuma pembungkus nasi. Ma, kita sudah lapar. Siapa cuma pembungkus nasi itu di meja? Tunggu dulu, DP istri langsung datang. Pak, tadi kan mama pulang gereja, mama ada bawa nasi bungkus. Mama lihat papa masih tidur. Ya, mama so lapar mau makan. Karena mama pikir juga kalau mama makan, berarti papa juga makan. Biar papa ada tidur, papa juga pasti makan. Kan orang kan sudah jadi satu, orang satu. Kalau mama makan, papa juga pasti ada makan. Biar mama datang sono, biar papa datang sono pasti papa jadi kenyang. Kalau maksud itu suami garuk kepala, saudara. Haleluya. Itulah saudara. Karena menganggap remeh ibadah, saudara. Jangan anggap remeh ibadah, saudara. Kalau mau merdeka dalam Yesus, haleluya. Kalau saya merdeka dalam Yesus, saudara, indah dalam rumah tangga akan indah luar biasa, saudara. Amin. Biar suami pulang gereja, pulang dari kerja, dia lihat begini buka tutup saji. Kalau habis pulang gereja, mungkin bapak-bapak sini tidak pernah alami. Tapi kalau di seorang banyak pulang kerja begini, saudara. Suami pulang kerja buka tutup saji. Aduh, istrinya belum makan. Tapi karena dia so merdeka, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, walaupun kita istri belum mau masak, tapi dia Engkau beri bagi saya sebagai pendamping saya, dan saya mencintainya. Amin. Tetap ada sukacita kalau merdeka dalam Kristus. Amin. Kalau suami-suami juga pulangnya nak bawa doi, Pak, mana itu gaji? Belum dapat bayar. Istri akan berseru kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang penting suami saya boleh pulang rumah dengan selamat. Oh, terima kasih Tuhan. Aku tahu Engkau beri bagi saya. Luar biasa. Selalu ada sukacita yang merdeka dalam Kristus. Amin. Ada ibu-ibu sudah tahu ini. Tapi kalau ibu-ibu yang belum merdeka, kalau di sini tidak ada, di sana banyak, saudara. Biar jam-jam, biar harusnya jam emas saja. Update status dulu, haleluya. Update status. Aduh, kita mau komen dulu, kita pertama. Oh, dia ada di sana. Haleluya. Lebih mementingkan medsos daripada melihat keluarga, saudara. Hati-hati. Itu belum merdeka dalam Kristus.
Haleluya. Tapi kalau sumber mereka adalah Kristus, luar biasa. Sebagai imam akan menjadi imam yang benar. Saudara, saya termotivasi dengan apa kata dalam Mazmur 128, dan itu menjadi pegangan saya sebagai imam yang benar, menjadi kepala keluarga. Bapak-bapak ingat, jadilah imam yang benar. Baca Mazmur 128. Kalau Tuhan jadi imam yang benar, oh luar biasa, istri akan menjadi sama seperti dikatakan seperti pokok anggur. Istri akan menjadi pokok anggur, akan menjadi buah anggur yang sedap dalam rumah tangga. Akan ada kesenangan dan anak-anak akan menjadi tunas pohon zaitun. Dan saya aminkan itu, oh, luar biasa. Kalau benar-benar saudara jadi imam dalam rumah tangga, akan ada kesukaan, akan ada sukacita dalam rumah tangga. Haleluya. Haleluya. Jadilah imam yang benar. Haleluya. Haleluya. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Saudara, saya percaya umat-umat yang ada di Leleko ini, orang semua so ada firman dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Orang so beriman kepada Yesus sebagai kepala gereja kita, Yesus sebagai juru selamat kita. Itulah iman kita, dan itu masih ada. Mungkin hari-hari ini orang pe rohani, so orang pe iman so hampir mati, so semakin redup. Firman ingatkan bagi saudara dan saya malam hari ini, bangun, bangun, bangun saudara yang masih ada. Iman kita kepada Yesus masih ada dalam hati kita. Kepercayaan kita kepada Yesus masih ada dalam hati kita. Dan kalau kemarin hari mas semua redup, hari-hari yang lalu semua redup, bahkan semua mati, malam hari ini diingatkan Tuhan untuk orang bangun. Haleluya. Bangun dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Tidak ada satupun, saudara, yang orang lakukan sempurna. Kalau orang rohani so redup dan semakin mati, semua hilang, saudara. Dengan hal-hal yang terjadi hari-hari ini, dunia semakin tidak menentu, dunia semakin sulit. Pengenapan firman semakin nyata bagi saudara dan saya, bahwa Tuhan tidak lama lagi datang, saudara. Haleluya. Bangun. Tinggalkan setiap permasalahan saudara dan saya. Hancurkan setiap tembok-tembok pemisah. Mari bersatu. Kalau masih ada kedengkian, tinggalkan semua. Masih ada iri, tinggalkan semua. Haleluya. Masih ada amarah, pada orang tetangga, pada orang-orang lain, pada saudara kita, tinggalkan. Karena ada iman kita, ada Yesus dalam hati kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan akan mengampuni saudara dan saya. Tuhan akan mengampuni saudara dan saya. Orang mau mengampuni, orang mau tinggalkan setiap apa yang terjadi. Tidak usah ingat-ingat, tidak usah ingat-ingat, saudara. Saya pun tidak mau ingat masa lalu saya pun tidak mau ingat apa yang sudah jadi. Karena Yesus pun tidak melihat latar belakang saudara dan saya. Mungkin orang ini begitu banyak dosa, banyak pelanggaran, Yesus tidak melihat. Tapi kalau orang datang, benar-benar datang kepada Tuhan minta ampun, Tuhan pengasih penyayang. Haleluya. Wahyu 3 ayat 20 berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu,
aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Cari Tuhan bukan susah. Tuhan sementara berdiri sedang mengetuk pintu hati saudara. Malam hari ini Tuhan sementara mengetuk pintu hati saudara. Jangan keraskan hatimu. Haleluya. Haleluya. Janji Tuhan. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Apakah Tuhan kita susah untuk orang cari? Apakah Tuhan susah orang cari? Tuhan sementara terulur. Tangan Tuhan sementara terulur, saudara. Cuma orang yang kadang mengeraskan hati. Haleluya. Firman ingatkan, bangun, kuatkan apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Haleluya. Haleluya. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Turutilah firman Tuhan dan bertobatlah. Amin. Amin. Ini firman Tuhan yang suruh, bukan saya bicara. Haleluya. Karena untuk merdeka, orang mau merdeka dalam Yesus, orang harus bertobat, saudara. Harus tinggalkan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Karena ada janji Tuhan, kalau orang benar-benar mau melakukan firman Tuhan, ada janji Tuhan, orang akan menjadi pemenang, orang akan merdeka, menang. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Oh haleluya. Nama saudara dan saya tercatat dalam buku kehidupan. Mungkin ketika orang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan langsung catat, aduh, ini dia orang-orang leleko. Orang yang mengaku percaya Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mau melakukan firman, nama saudara tercatat di buku kehidupan. Tapi jangan sampai iman saudara mati, kepercayaan saudara mati, hingga saudara terhapus nama saudara dalam buku kehidupan. Oh haleluya. Tidak akan terjadi. Leleko akan tercatat. Jemaat Tuhan yang ada leleko akan tercatat dalam buku kehidupan. Amin. Haleluya. 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 Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Semua ada telinga. Semua ada telinga. Semua ada telinga. Dengar firman Tuhan. Malam hari ini firman ingatkan untuk orang merdeka dalam Yesus, untuk orang bisa mencapai surga, harus benar-benar merdeka dalam Yesus. Haleluya. Haleluya. Tinggalkan setiap perbedaan. Lepaskan pengampunan saudara. Tidak usah pikir-pikir apa yang sudah jadi. Tidak usah ingat-ingat apa yang sudah jadi. Leleko. Tuhan inginkan ada persatuan, ada kebersamaan, ada kerukunan. Haleluya. 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 Bangkit berdiri saudara. Haleluya. 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 Saudara, apa yang Tuhan buat bagi saya? Kalau Tuhan boleh pulihkan saya ketika saya belum merdeka dalam Yesus,
saya ada kesombongan, saya ada keangkuhan, saya pandang enteng dengan firman, pandang enteng untuk datang cari Tuhan. Tapi karena kasih Tuhan, Tuhan boleh pulihkan saya. Dan memang kerinduan saya ingin keluarga saya diberkati. Saya merindukan keluarga saya diberkati. Saya merindukan Rembokan diberkati. Saya merindukan Leleko diberkati. Makanya saya mau respon. Saya mau berjalan dalam kehendak Tuhan. Saya mau menjadi saksi Tuhan. Dan apa yang Tuhan buat bagi saya merindukan juga terjadi bagi umat-umat Tuhan yang ada di Leleko, bagi kita semua. Kalau Tuhan boleh pulihkan saya, dan saya mau merdeka dalam Yesus. Apapun yang mau jadi, biar orang mau bilang ini, biar orang mau bilang itu, saya tidak peduli keselamatan pribadi. Haleluya. Saudara, untuk bisa selamat, cari Tuhan, jadi pelaku firman, bertobat saudara. Haleluya. Tangan Tuhan sedang terbuka, tangan Tuhan terulur bagi saudara dan saya. Saya tidak mau panjang lebarkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan jelas untuk orang bisa bersatu, untuk saudara dan saya, untuk Leleko bisa bersatu. Tinggalkan semua perbedaan, hancurkan semua pembatas-pembatas, dan lepaskan pengampunan saudara. Haleluya. Haleluya. Yesus sudah melayani saudara dan saya. Karena cintanya, Dia datang ke dalam dunia menebus dosa saudara dan saya. Dan Tuhan sudah mengampuni dosa saudara dan saya. Bagaimana kalau orang keras hati? Oh, Tuhan sudah rela mengampuni kita. Kenapa orang mau keraskan hati, tidak mau melepaskan pengampunan? Haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih mengasihi kepadaku, mengasihi, mengampuni Yesus sudah mengampuni dosa saudara dan saya. Supaya orang berdosa diampuni, orang harus terlebih dulu mengampuni. Barang siapapun, saudara kita kah, teman-teman kita kah, mungkin ada hal yang membuat orang marah, orang kecewa, orang belum mengampuni. Mari lepaskan pengampunan. Kalau orang lepaskan pengampunan, orang akan merdeka dalam Yesus. Mari saudara kita angkat tangan kita. Dengan segenap hati kita katakan mengampuni, mengampuni. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Ini kami umat-umat-Mu, jangan kami terlorong kepadamu. Kami mau
siapapun yang telah mendukakan hati kami, membuat kami kecewa, membuat kami mengalami kepahitan. Kami mau melepaskan pengampunan kami. Kami rindu kami dimerdekakan dalam Yesus. Ini kami Tuhan. Haleluya. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Saudara, ingat baik, untuk kita bisa layak di hadapan Tuhan, untuk orang bisa berkata orang semua merdeka dalam Yesus, jangan lagi ada sesuatu pun yang membatasi kita untuk bisa saling berdekatan, saling berhubungan, saling bersalam-salaman. Tidak ada satupun yang akan membatasi kalau orang semua merdeka. Haleluya, haleluya. Jangan sampai saat ini masih ada yang membatasi kita untuk datang berkunjung kepada saudara kita, tetangga kita, kerabat kita. Malam hari ini Tuhan ingatkan bagi saudara dan saya, apa yang masih ada dalam hati kita, masih ada Roh Kudus dalam hati kita, jangan sampai itu redup. Tapi mari bangkit, bangkit, bangkit. Haleluya. Saya tidak menyuruh saudara untuk maju ke depan, tapi kita mengangkat tangan kita untuk kita minta pengampunan. Tapi saudara harus sadari dan harus akui, kalau masih ada sesuatu pun yang membatasi saudara untuk memperoleh pengampunan dari Tuhan, lepaskan malam hari ini. Lepaskan pengampunanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya akan berdoa. Haleluya. Saudara menandakan tangan saudara. Saya percaya kuasa Tuhan luar biasa di tempat ini. Dan kuasa Tuhan sedang melawat umat-umat yang ada, baik yang ada di bangsal ini, yang ada di luar sana. Siapapun yang mendengar suara ini, angkat tangan saudara. Saudara fokus di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa untuk saudara. Haleluya. Bapa dalam surga, ini tangan-tangan umatmu yang terangkat. Bapa, kami sadar kami sudah mendukakan Engkau, kami sudah menyakiti Engkau, kami terintimidasi dengan kuasa kegelapan, sehingga ini sudah menanamkan kebencian dalam hati kami. Malam hari ini kami mau cabut semua itu. Kami membatalkan, kami memutuskan dalam nama Yesus roh kebencian. Kami cabut dalam nama Yesus. Biarlah semua umat-umat Tuhan mengalami kemerdekaan di dalam Yesus. Haleluya. Kami mau melepaskan pengampunan. Bapak, kami mau melepaskan pengampunan untuk saudara-saudara kami, kerabat-kerabat kami. Kami tidak ingin lagi Tuhan ada perselisihan antara sesama kami. Kami rindu ada persatuan di lingkungan kami, di desa kami. Leko dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus kuasai kami. Biarlah firman-Mu tinggal tetap dalam hati kami. Ampuni kami Tuhan. Waktu-waktu yang lalu kami tidak setia. Kami menganggap remeh firman Tuhan.
Kami anggap remeh peribadatan. Kami anggap remeh persatuan dalam kasih. Kami anggap remeh kebersamaan. Malam hari ini Tuhan, kami mau bersatu. Kami mau bergandengan tangan. Kami mau ada kerukunan. Leleko ada kerukunan, ada kebersamaan, ada persatuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Dasar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Rasa syukur kita dengan firman Tuhan yang sudah kita diberkati oleh Tuhan. Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Yang dari malam pertama sampai dengan malam ketiga yang datang, boleh lambaikan tangan lagi. Firman Tuhan yang dahsyat. Coba tuh tangan orang kasih di dada. Orang lihat orang tema merdeka dalam Kristus. Tanya pada diri sendiri juga. Orang semerdeka atau belum ini? Amin. Haleluya. Kalau belum merdeka, besok masih ada malam yang keempat. Malam yang berkelanjutan dari hari pertama sampai pada saat ini sudah hari yang ketiga. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dan Tuhan bertahta di atas ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan mulai dari malam pertama. Ada Ibu Pendeta Jane Langkai Turang yang sudah membawakan firman dengan begitu indah. Tujuannya memang semua mengarah ke kemerdekaan. Pada malam kedua juga ada Bapak Pendeta Eski Tayung, dan sampai pada malam hari ini juga firman Tuhan begitu indah didengar dan semuanya untuk persatuan kita semua. Kita tetap beriman bahwa Tuhan terus bertata di atas acara ini, dan tentunya sebagai umat yang percaya tentu yang pertama kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik sehingga kita boleh melaksanakan ini sampai pada saat ini sudah memasuki hari yang ketiga. Tuhan masih menunjukkan bahwa Dia masih bertata bagi kita semua sekalian, dan tentunya terima kasih kepada evangelis Pak Pendeta Hengki Supit yang sudah membawakan firman dengan begitu indah dan luar biasa. Tentunya Tuhan Yesus memberkati akan setiap tugas, pelayanan dan tanggung jawab yang sudah dipercayakan oleh Tuhan dalam pelayanan maupun dalam keluarga. Dan terima kasih juga kepada Ketua Majelis Wilayah GPDI 52 Remboken, Bapak Pendeta Eski Tayuyung, MPH, MPD yang sudah hadir, para hamba-hamba Tuhan yang sudah ada Gembala Sidang Enteos, Ibu Pendeta Jane Langkai Turang STH, kemudian ada Bapak Pendeta Edwin Semual, Gembala Bethlehem, GPDI Paracletos, maaf, ada Gembala juga Gembala Sidang GPDI Karmel Leleko, Ibu Pendeta Tina Kesiu Kairupan, ada Pendeta GPDI Hermon, Bapak Pendeta Vence Tumembo, seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang sudah hadir pada malam hari ini, Penatua Diaken, mohon maaf ada juga Pendeta GPDI Mahanaim, Bapak Meki Senduk bersama dengan Ibu, dan tentunya seluruh masyarakat Desa Leleku bahkan tamu yang sudah hadir pada malam hari ini. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan untuk malam hari ini. Jangan lupa juga untuk besok hari masih ada malam keempat, dan tak henti-hentinya juga terima kasih untuk seluruh tim pelayan altar yang sudah mengambil bagian dari hari pertama dan sampai pada saat ini. Ada tim musik juga yang tak kalah hebatnya, tak henti-henti bersama untuk memuji Tuhan untuk kemuliaan bagi Leleko. Kita imani bersama di hari-hari ke depan terus kita berbuat kegiatan yang seperti ini agar supaya Leleko benar-benar diberkati oleh Tuhan, dan sekedar penyampaian juga sebagai pemerintah tentunya atas nama Hukum Tua Desa Leleko mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dan partisipasi dari seluruh masyarakat dalam rangka menyambut 17 Agustus tahun 2022 ini. Mari
Orang mengajak semua seluruh masyarakat agar yang belum memasang bendera merah putih dan umbul-umbul agar boleh dapat memperhatikannya. Kita perhatikan dulu dari hal-hal kecil, karena kalau kita sudah taat pada pemerintah, kita juga pasti akan taat kepada Tuhan, karena pemerintah ada wakil Allah. Untuk itu segala sesuatu yang kita lakukan jangan kita memandang kepada manusia, pandanglah Tuhan, karena Tuhan adalah sumber berkat bagi kita semua. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati.